Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Putri Adeniar, NIM 2305019009 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang si Kancil dan Pak Tani. Pada suatu hari, ada seorang petani menanam mentimun di ladang dekat sungai. Petani tersebut setiap harinya menyirami dan memupuknya. Pak Tani sangatlah mempunyai sifat yang baik. Dia selalu merawat apa yang telah dia miliki, seperti merawat timun tersebut. Setiap harinya disiram, dipupuk, dan hingga timun tersebut berbuah sangat banyak dan besar-besar. Pak Tani pulang ke rumah. Pagi harinya ada seekor kancil yang sedang berjalan-jalan menuju ke sungai. Di dekat sungai, kancil tersebut berhenti sebentar. Kancil merasa lapar. Kancil melihat banyak timun di situ. Lalu kancil memetik timun itu satu, kemudian memakannya. Setelah itu kancil masih belum kenyang. Kancil memetik lagi timun tersebut dan memakannya. Setelah kenyang, kancil tersebut berlari menuju sungai untuk minum. Setelah itu, kancil tersebut berlari pulang. Sore harinya, Pak Tani melihat ke ladang tersebut bahwa timunnya berkurang dan pagar dekat timunnya rusak. Apakah yang terjadi dengan ladang timun saya? Pagarnya rusak dan melihat timunnya berkurang. Pak Tani curiga. Lalu Pak Tani pulang, mengambil jaring dan menjebak siapa yang merusak ladang timunnya. Pak Tani memasang jaring di dekat pagarnya. Lalu Pak Tani pulang. Setelah itu, kancil tersebut pagi-pagi sudah berada di dekat ladang dan ingin mengambil kembali timun yang ada di ladang. Setelah mengambil timun yang ada di ladang, Pak Tani belum datang di situ dan si kancil sudah masuk ke dalam jaring, sudah terperangkap di dalam jaring Pak Tani. Setelah itu sudah pagi dan Pak Tani datang ke ladang. Siapakah yang akan tertangkap dalam jaring tersebut? Nah, setelah Pak Tani sampai di ladang, ternyata yang terperangkap adalah si kancil. Si kancil tersebut menangis di dalam jaring karena tidak bisa keluar. Lalu Pak Tani membawa kancil tersebut pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, kancil tersebut dimasukkan ke dalam kandang. Dikunci oleh Pak Tani agar kancil tersebut tidak lari ke ladangnya lagi. Setelah itu, Pak Tani dan Bu Tani pergi ke pasar. Dan Pak Tani bertanya pada Bu Tani, "Bu, mau dimasak apakah nanti kancil tersebut?" Bu Tani menjawab, "Kita masak rica-rica saja, Pak." Lalu Bu Tani dan Pak Tani pergi ke pasar menaiki kendaraan. Setelah itu, kancil tersebut di dalam kandang dikunci dan dijaga oleh seekor anjing. Anjing tersebut bertanya kepada si kancil, "Kancil, kamu kenapa bisa dimasukkan kandang oleh Pak Tani?" Si kancil menjawab, "Karena saya telah mencuri timunnya dan merusak ladangnya Pak Tani." Si anjing lalu menjawab, "Kamu itu sangat nakal." Lalu kancil menjawab, "Karena saya lapar, jadinya saya mencuri." Langsung si anjing bertanya lagi, "Kalau begitu pantaslah kamu dimasukkan ke dalam keranjang." Si kancil menjawab, "Karena saya dimasukkan ke dalam keranjang itu karena saya akan diberi hadiah oleh Pak Tani. Pak Tani dan Bu Tani itu ke pasar karena ingin memberikan hadiah kepada saya." Si anjing lalu menjawab, "Tidak mungkin. Kamu akan dimasak oleh Pak Tani. Kamu tidak akan diberi hadiah oleh Pak Tani."
Lalu si kancil menjawab, kalau kamu nggak percaya, coba kamu masuk ke dalam sini. Nanti kamu akan pasti diberikan hadiah oleh Pak Tani dan Bu Tani. Lalu si anjing menjawab, baiklah kalau begitu, saya akan masuk ke dalam kandang kamu dan kamu akan berjaga di luar sini. Lalu anjing mencoba melepaskan kancil dari kandangnya. Lalu anjing masuk ke dalam kandang, kancil keluar di luar kandang dan anjingnya dikunci oleh kancil dan kancil berlari sangat jauh dari rumah Pak Tani. Setelah sampai di pinggir sungai, kancil tersebut bingung mau kemana. Di situ banyak buaya-buaya yang sangat jahat. Lalu buaya berkata kepada kancil, hei si kancil, mau kemana kau? Akan kumakan kau jika kau lewat sini. Lalu si kancil berpikir, kenapa kau ingin memakanku? Aku kan kecil. Lalu buaya-buaya tersebut berlari mengejar kancil. Setelah itu tidak tertangkap. Kancil lewat jalan pintas. Ternyata jalan pintas tersebut jembatannya tidak ada. Setelah itu kancil kembali lagi lewat jalan yang dekat sungai. Terdapat buaya jahatnya. Kancil bingung dan menangis di situ. Setelah itu buaya tersebut berbicara pada kancil. Kancil, kalau kamu ingin lewat sini, akan kumakan kau. Setelah itu kancil berbicara, jika kau ingin memakanku, maka kamu harus mengeluarkan semua teman-temanmu. Akan kuhitung berapa teman-temanmu, sehingga cukup tidak dagingku untuk teman-temanmu. Setelah itu buaya tersebut memanggil teman-temannya. Teman-temannya keluar dan banyak sekali. Ada 5 buaya yang ada di sungai tersebut. Setelah itu kancil meminta buaya-buaya tersebut untuk berbaris dari ujung barat sampai ujung timur. Kancil berbicara pada buaya, buaya, kamu harus berbaris dulu dari ujung timur hingga ujung barat, dari barat ke timur. Terus buaya menjawab, sama saja itu kancil, barisnya itu tetap dari timur ke barat, barat ke timur. Setelah itu buaya tersebut berbaris. Kancil berbicara, baiklah, akan saya hitung ya. 1,